Perkenalkan, nama saya Nadine Julita Purba. Saya dari kelas Vincentius 1 SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar. Di sini saya akan membahas soal-soal atau menjawab soal-soal. Itu ada 4 jenis soal, yaitu benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan uraian panjang. Yang pertama, soal menjodohkan. Soal menjodohkan yang pertama yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menyatakan pangkat 2 dari merupakan fungsi. Jawabannya di sini salah karena pangkat 2 dari itu dapat memuat dua bilangan. Contohnya, pangkat 2 dari 4 dan minus 4 itu 16. Soal kedua, fungsi di mana suatu anggota kodomainnya harus memiliki pasangan, atau dengan kata lain, semua anggota kodomain merupakan range adalah definisi fungsi injektif. Jawabannya di situ salah karena fungsi injektif adalah fungsi atau pemetaan yang anggota domainnya tidak boleh dipetakan ke anggota kodomain yang sama. Dan anggota kodomain harus memiliki pasangan. Yang ketiga itu ada fungsi fx sama dengan x ditambah 3x kuadrat merupakan fungsi ganjil. Jawabannya salah karena fungsi minus x itu sama dengan x ditambah 3x kuadrat atau fungsi genap. Yang keempat ada fungsi fx sama dengan cos x merupakan fungsi genap. Jawabannya benar karena jika fungsinya itu cos berarti genap, dan jika sin itu ganjil. Yang kelima ada domain dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 per x dikurang 2 adalah x sama dengan minus 2 dan x adalah elemen bilangan real. Jawabannya salah karena jawaban yang paling betul itu adalah x tidak boleh sama dengan 2 dan x adalah elemen real. Selanjutnya nomor 6. Diketahui fungsi fx kurang 3 sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Ditanya nilai f minus 1. Kita misalkan x kurang 3 sama dengan minus 1 karena yang ditanya itu f minus 1. Kita misalkan x kurang 3 sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1, minus 3 pindah ruas ke kanan menjadi plus 3. Jadi minus 1 ditambah 3 hasilnya 2, x sama dengan 2. Yang ditanya f minus 1. Terus masukkan x ke dalam x sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Terus x kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kali 2 4. Terus sama dengan 4 kurang 4 ditambah 1. 4 kurang 4 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui fungsi fx tambah 1 sama dengan 5x ditambah 2. Yang ditanya f inverse 3. Misalkan x ditambah 1 sama dengan a. 1 itu pindah ruas ke kanan jadi minus 1. Jadi x sama dengan a kurang 1. Ini kan tadi misalkan jadi a. Terus f ininya itu jadi a. Jadi fa sama dengan masukkan ke x sama dengan a kurang 1 dimasukkan ke dalam x yang di sini. Berarti 5 dikali a kurang 1 ditambah 2. Kita kalikan ke dalam, 5 kali a 5a, 5 kali minus 1 minus 5. Jadi hasilnya 5a dikurang 5 ditambah 2. Minus 5 ditambah 2 minus 3. Jadi hasilnya fx sama dengan 5x dikurang 3. Karena yang dicari f inverse 3, berarti kita mencari terlebih dahulu f inverse x. F inverse x itu x dikurang b per a. Berarti x dikurang 3 per 5. Jadi x kurang f inverse x sama dengan x ditambah 3 per 5. Yang ditanya f inverse 3.
F inverse 3 sama dengan 3 ditambah 3 per 5 sama dengan 6 per 5. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 6. Gx-nya sama dengan 8x ditambah 7. Yang ditanya G komposisi F minus 1 per 2. Yang pertama itu terlebih dahulu kita mencari G komposisi Fx. G komposisi Fx. Di sini Fx-nya dimasukkan ke persamaan Gx. Berarti 8 dikali x kuadrat dikurang 3x dikurang 6 ditambah 7. Kita kalikan ke dalam. 8 kali x kuadrat 8x kuadrat, 8 kali minus 3x minus 24x, dan 8 dikali minus 6 minus 48. Terus minus 48 ditambah 7 sama dengan minus 41. Yang ditanya G komposisi F minus 1 per 2. Minus 1 per 2 ini dimasukkan ke dalam setiap X yang ada di persamaan ini. Terus 8 dikali minus 1 per 2 kuadrat dikurang 24 dikali minus 1 per 2 dikurang 41. Minus 1 per 2 kuadrat itu 1 per 2, 1 per 4. Jadi 8 dikali 1 per 4 itu 2 ditambah 12 dikurang 41. 2 ditambah 12 14 dikurang 41 sama dengan minus 24. Selanjutnya soal nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x ditambah 2, gx sama dengan ax dikurang 4. Dan F komposisi Gx sama dengan G komposisi Fx. Yang ditanya nilai A. Karena di sini ada F komposisi G, X sama dengan G komposisi Fx. Jadi kita masukkan persamaan yang kedua ini ke dalam persamaan ini. F komposisi Gx sama dengan G komposisi Fx. F G komposisi Gx sama dengan G komposisi Fx. 4 dikali Ax kurang 4 ditambah 2 sama dengan A dikali 4x ditambah 2 dikurang 4. Kita kalikan ke dalam. Sama juga dikalikan ke dalam. Terus 4 kali A, 4 dikali AX, 4AX. 4 dikali minus 4 minus 16 ditambah 2. A dikali 4x sama dengan 4AX. A dikali 2, 2A kurang 4. Karena ini mati, karena ini bakal pindah ke kiri, jadi 4AX dikurang 4AX sama dengan 0, jadi habis. Minus 16 ditambah 2 itu minus 14, dan di sini di sebelah kanan itu sisa 2A dikurang 4. Kita pindahkan ruas. Minus 4 dipindahkan ke kiri menjadi positif. Minus 14 ditambah 4 sama dengan minus 10. Berarti 2A sama dengan minus 10. A sama dengan minus 10 per 2. A sama dengan minus 5. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Gx sama dengan x kuadrat ditambah 3. Dan ditanya adalah G komposisi fx. G komposisi fx berarti F dimasukkan ke dalam G 2 di 2x ditambah 5 kuadrat ditambah 3. Kita kuadratkan terlebih dahulu 2x ditambah 5. 2x tambah 5 kuadrat itu 4x ditambah 20x ditambah 25 ditambah 3. 4x hasilnya 4x ditambah 20 ditambah 28.
tambah 28 ini dari penjumlahan 25 dan 3. Selanjutnya soal isian singkat nomor 11. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dan g komposisi f(x) sama dengan 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 17. Ditanya nilai gx, persamaan gx. Kita masukkan terlebih dahulu g komposisi f(x) sama dengan 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 17. G f(x). Untuk setiap x yang ada di dalam G, kita masukkan f ke dalam G. Jadi G sama dengan G kali, karena fx-nya itu ini, jadi kita masukkan persamaan tersebut. 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 3 dikali 3x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 itu 9, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Ini ditambah 8 karena 3 kali 3 9. 9 ditambah berapa lagi supaya hasilnya 17. 9 tambah 8. Jadi kalau di sini misalkan ini X, berarti ini juga X. Kalau ini A, ini juga A. Berarti karena kita buat X, kita mencari GX, berarti ini X. GX sama dengan 3 dikali X ditambah 8. Selanjutnya soal nomor 12. Diketahui fx sama dengan px ditambah 3 per 3x dikurang 1. Gx sama dengan x kurang 3. Dan G inverse komposisi F inverse 2 sama dengan 7 per 2. Yang ditanya nilai P. Pertama kali kita mencari F inverse X dengan cara Fx sama dengan Px ditambah 1 per 3x dikurang 1. Kita misalkan Fx ini menjadi Y. Berarti Y sama dengan Px ditambah 1 per 3x dikurang 1. Kita kalikan silang. Y dikali 3x dikurang 1. Ini sama dengan per 1. 1 dikali Px ditambah 1 sama dengan Px ditambah 1. Kita kalikan ke dalam. Y dikali 3x sama dengan 3xy. Y dikali minus x minus 1 sama dengan minus y. Ini tetap karena tidak ada perkaliannya. Selanjutnya kita pindah ruaskan Px-nya itu ke kiri dan Y ke kanan. Karena Px-nya itu ke kiri menjadi minus dan minus Y ke kanan menjadi positif Y. Jadi 3xy kurang Px sama dengan 1 ditambah Y. Karena kita mau mencari X, ini yang di sini, berarti X sama dengan 1 ditambah Y per 3X dikurang P. Jadi F inverse X sama dengan 1 ditambah X per 3X dikurang P. Selanjutnya kita mencari G inverse. Gx sama dengan X dikurang 2. G inverse-nya itu X ditambah 2 per 1. Atau G inverse X sama dengan X ditambah 2. Selanjutnya kita masuk ke sini. G inverse komposisi F inverse X sama dengan G inverse komposisi F inverse dikali F inverse 2. Karena G inverse komposisi F inverse 2 itu 7 per 2. Terus kita masukkan persamaan F inverse dan G inverse ke dalam persamaan ini. Menjadi 1 ditambah X per 3X dikurang P ditambah 2 sama dengan 7 per 2. Ini
karena biar kita samakan penyebutnya, dikalikan silang. 2 itu sama itu dengan 2 per 1. Kita kalikan silang. 1 ditambah X dikali 1 itu 1 tambah X. 3X dikurang P dikali 2 itu 6X dikurang 2P. Per 3X dikurang P sama dengan 7 per 2. Terus habis itu kita kalikan silang. 1 ditambah X ditambah 6X dikurang 2P dikali 2 dan 3X dikurang P dikali 7. 1 dikali 2 2, X dikali 2 2X, 6X dikali 2 12X, minus 2P dikali 2 minus 4P. 3X dikali 7 21X, minus P dikali 7 minus 7P. Terus kita samakan. Ini kita pindahkan ke kanan, minus 4P kita pindahkan ke kanan, dan 21X kita pindahkan ke kiri. Karena di sini plus, berarti kalau pindah ke kiri itu jadi minus, ini minus, pindah ke kanan jadi plus. Hasilnya 2 ditambah 2X ditambah 12X dikurang 21X sama dengan minus 7P ditambah 4P. 2 dikurang 7X sama dengan minus 3P. Minus 12 sama dengan minus 3P. P sama dengan minus 12 per minus 3. P sama dengan 4. Selanjutnya soal nomor 13. Diketahui fx sama dengan x ditambah 3. Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Yang ditanya f komposisi G inverse, atau sama dengan itu F inverse komposisi G inverse. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari F inverse X. Karena Fx nya itu X ditambah 1, berarti F inverse X itu X kurang 1 per 1 atau sama dengan X kurang 1. Kita mencari G inverse. Gx nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Terlebih dahulu kita mencari 2B. B-nya itu yang ini. 2B sama dengan 2. B sama dengan 2 per 2. Sama dengan 1. B kuadratnya sama dengan 1. Jadi Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurang 5. Dikurang 6. Kenapa harus dikurang 6? Karena 1 dikurang 6 itu minus 5. Biar jadi kuadrat sempurna. Di Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 itu sama dengan X ditambah 1 kuadrat kurang 6. Kita pindah ruaskan minus 6 ke kiri. Gx minus 6 sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Kuadratnya ini biar hilang, berarti di sebelah kanan, di sebelah kiri kita buat akar. Berarti Gx kurang akar Gx kurang 6 dikurang 1. Satunya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Di kanan tinggal sisa X. Berarti G inverse X sama dengan akar X dikurang 6 dikurang 1. Terus yang kita cari itu F komposisi G inverse X. Itu sama dengan F inverse dikali G inverse X. Terus akar X dikurang 6 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan akar 6 kurang akar X dikurang 6 kurang 2. Selanjutnya soal nomor 14. Soalnya, untuk membuat tepung dengan bahan dasar beras X melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu membentuk fungsi fx sama dengan x dikurang 3. Kemudian tahap kedua mengikuti fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Dan tahap terakhir yaitu hx sama dengan 2x dikurang 1 per x ditambah 1. Ditanya, jika ada 2 ton beras, maka berapakah tepung beras yang akan dihasilkan dalam bentuk ton? Itu berarti yang ditanya H komposisi G komposisi F2. Jadi kita pertama terlebih dahulu mencari G komposisi Fx. Itu
yaitu X dikurang 3 kuadrat dikurang 3 kali X kurang 3 ditambah 1. X kurang 3 kuadrat itu X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Sedangkan yang ini kita kalikan ke dalam. Minus 3 dikali X minus 3X. Minus 3 dikali minus 3 plus 9 ditambah 1. Setelah itu kita samakan. Kita kurangkan atau jumlahkan yang sejenis. X kuadrat dikurang 9X karena minus 6X dikurang 3X sama dengan minus 9X ditambah 19. Lalu karena sudah dapat G komposisi Fx, maka kita mencari H komposisi G komposisi Fx. H dikali komposisi G. H dikali G komposisi Fx. 2 dikali X kuadrat dikurang 9X ditambah 19 dikurang 1 per X kuadrat dikurang 9X ditambah 19 ditambah 1. Kita kalikan ke dalam. 2 dikali X kuadrat itu 2X kuadrat. 2 kali minus 9X minus 9 minus 18X. 2 dikali 19 38 minus 1 per X kuadrat dikurang 9X ditambah 20. 19 ditambah 1 itu 20. Tuh hasilnya sama dengan, atau kita jumlahkan atau kita kurangkan yang sejenis. Jadi hasilnya 2X kuadrat dikurang 18X ditambah 37 per X kuadrat dikurang 9X ditambah 20. Terus kita tadi mau mencari banyak tepung jika berasnya itu 2 ton. Berarti H komposisi G komposisi F2. Kita masukkan 2 di dalam, atau X sama dengan 2 di dalam persamaan yang ini. Kita masukkan, berarti 2 dikali 2 kuadrat dikurang 18 dikali 2 ditambah 37 per 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2 per 20. 2 kuadrat 4. 18 dikali 2 36. Jadi 8 dikurang 36 ditambah 37 per 4 dikurang 18 per 18 ditambah 20. Hasilnya 9 per 6. Kita bisa bagi 3, jadi hasilnya 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan 1,5 ton. Jadi beras yang 2 ton tadi bisa menghasilkan 1,5 ton tepung. Selanjutnya soal nomor 15. Untuk mencetak X lembar buku dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1/500 dikali X ditambah 100 unit mesin cetak. Namun jika menggunakan X mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dikeluarkan adalah Gx sama dengan 10X ditambah 5 atau dalam satuan Rp1.000. Jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 85.000, maka berapa banyak lembar buku yang dapat dicetak? Kita ubah terlebih dahulu 85.000 ini menjadi Rp85.000 karena Gx-nya itu dalam satuan Rp1.000. Terus langkah pertama yang kita lakukan itu mencari X menggunakan persamaan Gx. Gx sama dengan 10X ditambah 5. Terus berarti 10X ditambah 5 sama dengan 85. Ini biaya perawatannya atau pengeluaran perawatan. Terus plus 5 dipindah ruas ke kanan menjadi minus 5. 85 dikurang 5 80. Berarti X sama dengan 80 per 10. X sama dengan 8. Terus selanjutnya itu kita masuk ke persamaan Fx. Fx sama dengan 1/500 dikali X ditambah 100. Kita misalkan Fx itu adalah Y. Berarti Y sama dengan 1/500 dikali X ditambah 100. Kita kalikan silang. Kan 1 dikali
X tambah 100 itu X tambah 100. Kita kalikan silang. 1 dikali 500, Y dikali 500, 500Y. Dan 1 dikali X tambah 100, X tambah 100. Lalu kita mau mencari X. X sama dengan 500. 100 pindah ruas ke kiri menjadi minus 100. Kan tadi itu kita misalkan lagi Y itu sama dengan 8. Karena tadi X-nya 8, kita misalkan X-nya ini menjadi Y. Y sama dengan 8. Kita masukkan Y sama dengan 8 itu ke persamaan yang ini. Berarti X sama dengan 500 dikali 8. 500 dikali 8 dikurang 100. 500 dikali 8, 4000. 4000 dikurang 100, 3900. Jadi banyak buku yang dicetak adalah 3900 unit.